Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap ibu-ibu jamaah Majlis Salim Rabu sore yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita setiap hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai pada mengurusi mayit atau tajhizul janazah. Tepatnya sampai mana tuh ya? Sholat jenazah, udah sholat jenazahnya udah ya. Sekarang mengubur jenazah atau mengubur mayit. Sholat jenazah sebagaimana pernah kita bahas, ini terdiri dari 4 kali takbir. 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika kita takbir kita niat, aku sholat atas mayit ini, aku sholat atas orang meninggal ini, fardu makmuman lillahi ta'ala. Allah, jadi dalam hati harus ada niat, aku sholat atas orang yang meninggal ini fardu. Kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbir pertama Allahu Akbar, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, takbir kedua. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, takbir ketiga. Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, Allahu Akbar, doa lagi, sunahkan doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Itu sholat jenazah. Sholat jenazah takbirnya berbeda dengan takbir sholat lebaran kemarin, Bu. Namanya sholat apa, Bu? Idul Adha, Idul Fitri. Takbir yang ada pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu sunnah. Kalau imam kurang nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah diprotes. Apalagi ibu sampai ngomong mam kurang, batal ibu kalau ngomong gitu. Ibu pakai subhanallah, biarin aja, nggak usah, karena sunnah. Beda dengan takbir yang ada pada sholat jenazah. Pada sholat mayit takbirnya itu rukun atau fardu. Jadi kalau kurang maka sholatnya harus diulang, batal. Begitu juga kalau kelebihan, imam lebih takbirnya, harusnya 4, dia takbir 5 atau 6. Maka kalau kita jadi makmum
dan kita yakin bahwa imam itu lebih, kita harus mufarokoh. Mufarokoh itu artinya dalam hati niat saya pisah dari imam, karena kalau kita teruskan maka sholat kita nggak sah. Takbir dalam sholat jenazah ini hukumnya fardu atau wajib, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Nah, yang berikut ini adalah pembahasan tentang menguburkan mayit. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudha'u khadduhu ala turabi wa yajibu taujihuhu ilal kiblati. Ini adalah bab atau pasal tentang menguburkan mayit. Paling sedikit atau minimal namanya menguburkan mayit itu hufratun taktumu raihatahu, yaitu berupa lubang atau galian yang bisa menyembunyikan baunya mayit, wa tahrusuhu minas siba, dan bisa melindungi mayit dari binatang buas. Di antara hikmah dikuburkannya mayit, wajib dikuburkan, itu hikmahnya adalah supaya baunya tidak mengganggu orang-orang yang hidup. Maka hukumnya wajib menguburkan mayit jenazah. Jangankan jenazah manusia yang dimuliakan, jenazah bangke, maksudnya bangke kambing aja kalau dibiarin kan bisa ganggu, maka harus dikubur. Maka hikmah dari menguburkan itu antara lain adalah untuk menyembunyikan atau untuk menghalangi baunya mayit. Jadi bagaimana menguburkan mayit? Minimal menguburkan mayit itu berupa lubang yang bisa menyembunyikan bau mayit itu. Bau mayit itu bisa disembunyikan dan juga bisa minimal bisa melindungi mayit dari binatang buas. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin kalau sekarang nggak ada binatang buas. Ya, binatang yang buas sekarang apa di sini? Kucing. Kucing mah buas. Apa bu binatang buas yang ada di Jeger? Musa. Nggak ada. Kalau zaman dulu kan memang ada binatang buas, dan di tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu memang masih banyak sekali binatang buas. Maka manusia itu jasadnya mulia, jangan sampai kehormatannya kemudian hilang, kehormatannya itu dirusak gara-gara ini jenazahnya atau mayitnya dibawa-bawa, tangannya dibawa sama macan misalnya, kepalanya kemudian diacak-acak sama serigala. Maka untuk melindungi jenazah atau jenazah mayit yang dimuliakan manusia ini, maka harus yang namanya dikubur. Minimal yang namanya menguburkan mayit itu berupa lubang yang bisa menyembunyikan baunya dan bisa melindungi mayit dari binatang buas, supaya enggak digali lagi sama binatang buas kemudian dimakan. Ini untuk menghormati jasad manusia, menghormati badannya mayit. Ini minimal. Berapa meter? Ya nggak ada ukuran meternya, pokoknya minimal aja. Pokoknya bisa menyembunyikan bau, bisa melindungi dari binatang buas. Kira-kira binatang buas nggak bisa gali lagi, cukup. Kira-kira udah cukup 1 meter, udah nggak ada baunya, ya nggak apa-apa. Karena ini batas minimal. 1,5 meter nggak apa-apa, karena ini batas minimal. Namun kalau mau sempurna, ini nih yang sempurna. Wa akmaluhu qamatun wa basatun. Namun yang paling sempurna dalam menguburkan mayit itu adalah berdiri melambai. Qamah berdiri, bastoh itu artinya satu lambaian. Qamatun wa basatun berdiri satu lambaian. Kalau orang Jawa bilang itu sak detik sak pengawe. Ngerti apa ora, Bu? Ana wong Jawa ning kene. Akeh di wonge. Sak detik sak pengawe itu seukuran orang berdiri yang melambaikan tangan. Kira-kira kalau diukur meter ya kira-kira 2 meter lah.
2 meter itu udah bagus. Kalau mau sempurna 2 meter. 2 meter ini pasti sudah bisa melindungi mayit dari galian binatang buas dan sudah bisa menutupi baunya mayit. Ini kalau mau sempurna. Dan disunnahkan juga agak diluas Bu, diperluas. Yang dimaksud disunnah diperluas di sini, jangan ngepas banget badan mayit, agak direnggangkan sedikit lebarnya dan juga panjangnya, jangan terlalu ngepas untuk mempermudah orang yang turun ke dalam lahat atau ke dalam liang kubur. Kan mayit bisa sendiri, bisa turun sendiri ya Bu? Nggak bisa. Ada nggak yang nurunin? Ada, supaya orang yang menurunkan mayit yang biasanya di bawah nampanin 2 orang itu biasanya, atau 3 orang itu gampang, maka diperluas sedikit untuk orang yang turun ini. Jangan ngepas banget ukurannya, lebarnya cuma 50 cm, jangan. Ya kira-kira lebarnya ya cukuplah 70 cm atau lebarnya 80 cm, supaya orang di situ mudah untuk menurunkan mayit. Nah, kemudian juga di sini kalau mau sempurna, ini juga sifatnya sunnah. Pipinya mayit ini diletakkan tanah, diletakkan di atas tanah. Diletakkan yang di atas tanah itu maksudnya seperti ini. Contoh misalnya Ibu ya. Ini kiblat misalnya, kiblat sana ya. Maka posisinya seperti ini. Ini palanya, pala jenazah. Madepnya ini muka Bu ya, muka, karena ada ininya, saya anggap ini mukanya, ada tulisannya. Madepnya seperti ini. Jadi pala mayit ini madepnya madep kiblat dan dibaringkan miring, berbaring miring seperti sholat ketika orang sedang sakit. Namanya muttajian atau sholat dalam keadaan tidur miring, bukan terlentang tapi seperti ini. Posisinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat, palanya ada di sebelah utara atau palanya ada di sebelah kanan. Karena memang yang dijadikan sebagai alas itu adalah sebelah kanannya mayit. Sama kayak kita kalau sholat lagi dalam keadaan sakit, pakainya bagian sisi kanan kita. Nah seperti ini bentuknya. Nah disunnahkan pipinya mayit itu nanti dibuka dan ditempelin ke tanah sampai nempel tanah. Kalau nggak bisa tanah, buat mempermudah bagaimana kalau nggak bisa nempel tanah? Kalau nggak bisa nempel tanah, untuk mempermudah dibuatkan bantal, namanya labinah dari tanah itu juga. Jadi dibikin kayak bola atau kayak apa namanya, lupa saya itu. Kalau bahasa Arabnya labinah. Apa di sini namanya? Umi apa namanya Umi? Bantalan. Kalau Jawa ada istilahnya apa lupa sih? Iya, dikepel-kepel dibuat ini jadi bantalan. Nah, dikasih bantal. Bantal ini supaya nanti pipinya mayit itu nempel sama tanah ini. Supaya pipinya mayit nempel tanah. Dan disunahkan juga pipinya nempel, disunahkan juga mukanya nempel juga ke dindingnya. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya muka ditempelin ke dinding kubur, pipi ditempelin ke dinding tanahnya. Kalau sulit ya disunnahkan buat bantal. Nah kemudian sunnah juga membuat bantalan sekitar 5 di sini. Boleh 5, boleh 3, tapi biasanya orang-orang 5. Dibuat semacam bola dari tanah. Ini dibuat ganjel sini. Dibuat ganjel. Ini ganjel ini untuk menghindari supaya mayitnya tidak terlentang begini lagi. Jadi tetap menghadap kiblat. Menghadapnya dalam keadaan menghadap kiblat seperti orang sholat ketika dia dalam keadaan tidur miring. Pakai sisi sebelah kanan disunahkan diganjel bagian belakangnya supaya tidak terlentang. Jadi posisi tetap menghadap kiblat. Kenapa demikian? Karena wajibu taujihuhu ilal kiblat. Karena wajib menghadapkan mayit ke kiblat. Mayit itu wajib menghadap kiblat. Wajib seperti ini yang tadi saya katakan. Jadi bagaimana kalau nggak menghadap kiblat? Kalau tidak menghadap kiblat harus digali lagi, Bu. Harus digali lagi dan harus diubah posisinya. Khawatir kalau tidak dipasang bantal di belakang ini telentang, ini tidak menghadap kiblat. Madhabnya kemana? Madhabnya berarti ke atas, madhabnya berarti ke langit,
maka itu tidak sah. Jadi harus menghadap kiblat, diganjel dengan bantal-bantal dari tanah liat itu atau dari tanah yang dibuatkan itu. Ini hukum wajib menghadapkan kiblat. Sampai-sampai kalau tidak menghadap kiblat maka harus dibongkar selama itu memungkinkan. Bagaimana kalau menghadap kiblat tapi begini, pakai sisi sebelah kiri? Enggak apa-apa. Kalau udah terlanjur menghadap kiblat tapi pakai sisi sebelah kiri seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap kiblat celentang begini, harus digali lagi. Kita kan dalam posisi hidup, kita sholat misalnya, kalau kita tidak mampu berdiri, sholat kita dengan cara apa, Bu? Dengan cara duduk. Kalau duduk masih belum mampu juga, dengan cara berbaring miring. Nah, ini berbaring miring nih yang seperti mayit, pakai sisi sebelah kanan. Kalau tidak bisa berbaring miring dengan sisi sebelah kanan, boleh dengan sisi sebelah kiri walaupun makruh. Nah, kalau tidak bisa juga baru celentang. Celentang itu seperti ini. Sholat kita waktu hidup. Dia jatuh kan. Ini celentang seperti ini. Jadi posisi kepala kita ada di sebelah timur, posisi kepala kita. Nah, kaki kita menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat adalah kaki kita dan kepala kita. Oleh karena itu harus ditambah bantal supaya kepala kita agak angkat, semacam bantal gini. Sholatlah kita. Dalam keadaan hidup, sholat celentang seperti ini boleh, memang menghadap kiblat seperti ini. Tapi dalam kubur nggak boleh. Kalau udah terlanjur begitu salah misalnya, karena memang baru sekali-kali itu dia nguburin salah, maka harus digali dan diubah posisinya. Ini kalau masih memungkinkan. Kalau sudah tidak memungkinkan, begitu diubah atau begitu digali ternyata udah rusak semuanya, ya udah nggak usah, biarin aja dah, dipendem lagi aja, nggak usah dilanjutin. Ini menghadapkan mayit ke arah kiblat hukumnya wajib. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kemudian juga ada beberapa kesunatan-kesunatan dalam menguburkan mayit. Di antaranya tadi supaya muka dan juga pipinya mayit ini menyentuh tanah. Kemudian disunnahkan dalam menguburkan mayit itu melepas ikatan-ikatannya dalam kain kafan, sekiranya itu ada ikatan lagi disolatkan masih diikat, kemudian ditaruh di gerung batang juga masih diikat, di ambulan masih diikat. Tapi begitu sudah sampai ke liang kubur, ini sunnah dibuka ikatan-ikatannya, semua ikatannya, yang di kaki, yang di betis, yang di paha misalnya, atau yang di kepala, semuanya dilepas, sunnah. Bagaimana kalau tidak dilepas? Kalau tidak dilepas makruh hukumnya. Ini secara hukum. Adapun secara adat kalau tidak lepas jadi pocong katanya. Itu mah nggak tahu dah. Saya juga nggak pernah ngerasain, jadi ya nggak pernah tahu gimana. Memang sunnah dilepas. Kalau tidak dilepas bagaimana? Makruh aja. Makruh. Dilepas itu termasuk melepaskan ikatan-ikatan yang ada pada jenazah saat dikuburkan, ini hukumnya sunnah. Termasuk juga yang disunnahkan, yang menghilangkan semua benda-benda atau alas atau apapun itu yang memang makruh hukumnya, maka itu tidak boleh. Ada jenazah dia pakai alas, minta wasiat, ntar kalau saya dikubur ya ini pakein alas ini ya, ini karpet paling saya demen misalnya, tetap tidak boleh ditunaikan atau tidak boleh dilaksanakan wasiatnya karena makruh kalau pakai alas. Begitu juga kalau pakai peti, pakai peti kotak namanya sunduk, itu juga hukumnya makruh. Jadi tidak haram, makruh. Kalau memungkinkan memang tidak pakai peti, memang tidak usah pakai peti karena ini istilahnya
menyia-nyiakan harta, mubadir, yang menyia-nyiakan harta yang seharusnya tidak ada di situ kemudian jadi ada buat beli peti misalnya, maka tidak usah. Kalau pakai peti bagaimana? Makruh hukumnya. Meskipun kalau pakai peti, ya meskipun dia pakai peti, tetap dia harus dihadapkan kiblat. Kalau mayit muslim pakai peti, ditaruh jenazahnya dalam peti seperti ini, tetap nanti dalam peti itu harus dihadapkan kiblat. Gimana Ustaz, kan nggak menyentuh tanah? Menyentuh tanah itu sunnah hukumnya. Ini menggunakan peti memang kalau orang Islam yang kira-kira sudah tidak memungkinkan lagi seperti zaman Covid kemarin ya. Zaman Covid kemarin banyak pada pakai peti, bukan cuma peti, pakai plastik, ya bu, dipakai plastik yang jadi gitu. Itu juga hukumnya sunnah supaya dilepaskan ikatan-ikatannya, dilepaskan. Kemudian juga kalau memang bisa tidak usah pakai peti, tidak usah pakai peti. Ini diantara sunnah-sunnah dalam menguburkan mayit. Nah, selesai pembahasan menguburkan mayit. Berikut ini adalah pembahasan fima yunbasyu lahul mayyitu, dalam perkara yang harus digali, yang mayit harus digali karena sebabnya perkara tersebut. Yunbasyul mayyitu li arba'i khisalin, harus digali mayit sebab 4 perkara. Lil gusli idza lam yataghayyar, lil gusli yaitu untuk dimandikan ketika belum berubah si mayit tadi. Wali taujihihi ilal kiblati, dan sebab untuk menghadapkan mayit kepada kiblat. Walil mali idza dufina ma'ahu, dan untuk mengambil harta atau sebab harta ketika harta itu terpendam bersama mayit. Walil mar'ati idza dufina janinuha, dan sebab mayitnya seorang perempuan ketika janinnya ikut terkubur ma'aha beserta mar'ah, wa amkanat hayatuhu, dan masih mungkin hidupnya si janin. Ada 4 perkara yang menyebabkan seorang mayit harus digali lagi kuburannya. Ada 4 perkara yang menyebabkan kuburan harus digali lagi. Yang pertama yaitu sebab belum dimandiin. Udah dikubur, ternyata orang satu kampung lupa, oh tadi belum dimandiin, Ustaz. Maka gali lagi, harus dimandikan. Karena memandikan mayit hukumnya wajib. Ini dengan catatan di dalam yataghayyar, kalau belum berubah. Kalau sudah berubah saat digali ternyata udah nggak memungkinkan lagi, jangankan buat mandiin, buat ngangkat aja udah hancur semua, maka nggak usah diulang, udah dipendem lagi aja, dikubur lagi aja, nggak usah dimandikan. Tapi kalau masih memungkinkan, baru beberapa jam atau mungkin baru oleh tukang kubur, baru beberapa kedukan itu ditimbun, masih memungkinkan, maka wajib diambil lagi dan dimandikan. Karena memandikan mayitnya hukumnya wajib, fardhu kifayah. Dalam pembahasan sebelumnya kita pernah bahas memandikan mayit itu hukumnya wajib, kecuali memang mayit yang sudah tidak bisa ditemukan. Gimana ya, udah nggak bisa ditemukan, gimana mandi? Tapi kalau mayit yang ditemukan jasadnya dan bisa dimandikan, maka dia wajib memandikan. Orang yang hidup wajib memandikan. Itu mayit wajib mandikan. Demikian juga ketika sudah terkubur terlanjur tapi belum dimandikan, maka harus digali dan harus dimandikan dulu karena belum dimandikan. Ada beberapa pengecualian. Satu pengecualiannya yaitu untuk orang yang meninggal atau mati syahid. Ini untuk orang yang mati syahid, syahidnya ini syahid dunia akhirat, yaitu orang-orang yang berjuang melawan
musuh-musuh Allah, berjuang melawan orang-orang kafir, meninggal saat peperangan, maka itu tidak boleh dimandikan. Haram memandikannya, haram juga mensolatkannya. Ini pernah kita bahas. Cuma itu doang yang haram dimandikan dan disolatkan. Jadi bagaimana? Kubur aja langsung. Kubur dengan pakaian-pakaiannya. Pakaian-pakaian saat dia itu berperang pakainya. Boleh nggak ditambahkan kafan lagi? Boleh, tapi jangan hilangkan pakaian yang ada darahnya, karena itu nanti jadi saksi bahwa dia berjuang di jalan Allah. Darahnya itu sangat besar timbangannya nanti di mizan, pahalanya sangat besar ketika ditimbang di timbangan amal di hari akhir nanti. Ini pengecualian untuk mayit yang mati syahid, maka tidak boleh dimandikan. Jadi yang pertama di sini wajib kita menggali kubur kembali, sebab mayitnya belum dimandikan, harus digali lagi untuk dimandikan selama belum berubah itu mayit. Kemudian yang kedua, kuburan wajib digali lagi ketika jelas-jelas itu mayitnya tidak menghadap kiblat. Tadi sempat kita bahas wa yajibu tawjihuhu ilal kiblat, wajib menghadapkan mayit ke arah mana, Bu? Kiblat. Nah begitu jelas-jelas nyata-nyata emang amilnya lupa, yang nguburin lupa nggak menghadap kiblat, maka harus digali lagi untuk dihadapkan ke kiblat. Ini hukumnya wajib dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, kuburan wajib digali kembali itu karena ada harta yang terpendam bersama si mayit. Ada tukang gali kubur atau ada petugas yang memang keluarganya yang turun menurunkan mayit. Begitu selesai ini dikubur, pada pulang semua, HP saya mana ya? Ternyata itu HP ditelepon, memanggil aja nggak berdering, nggak ada sinyal di dalam kubur itu HP-nya, tinggalan. Maka kalau HP itu tertinggal dalam kubur, wajib digali lagi untuk diambil itu HP-nya. iPhone 11 iPhone 11 ya, mau iPhone 11 ya mau Xiaomi, pokoknya wajib digali kembali, diambil itu harta yang itu terpendam bersama si mayit. Tidak boleh ada harta yang bersama si mayit. Hartanya baik itu orang yang punya menuntut maupun tidak menuntut, harus digali kembali untuk diambil itu hartanya. Tidak boleh ada harta benda yang dikubur bersama mayit. Ini syariat kita, syariat Allah, ajaran agama Islam yang memang demikian, tidak boleh ada harta apapun. Jadi satu-satunya harta yang dibawa itu adalah kain kafan, Bu, nggak ada yang lain. Satu-satunya harta yang dibawa kain kafan. Pakai cincin boleh nggak? Ambil cincinnya mayit, nggak boleh. Boleh nggak pakai gelang? Nggak boleh juga, ambil semua. Karena itu termasuk takdir, termasuk idaatul mal atau menyia-nyiakan harta. Mayit nggak butuh itu semua, Bu. Nggak butuh gelang, nggak butuh cincin, meskipun itu emas, semuanya itu nggak butuh. Justru lebih bermanfaat itu diambil, kemudian dijual, disedekahkan, pahalanya buat mayit itu justru sangat bermanfaat buat mayit. Banding ada harta ngikut dia kubur, ini malah jadi sulit nanti. Jadi menyulitkan perjalanan si mayit ketika di alam barzah. Harus digali kembali untuk diambil harta yang ikut terpendam bersama mayit. Nah, ada pun syariat-syariat yang bukan agama Islam ya biarin aja, orang bukan agama Islam kan ada beberapa ajaran atau agama yang cara penguburannya ya pakai dasi gitu, Bu ya, pakai dasi, pakai jas.
Ya kadang-kadang juga harta yang paling dia suka dikubur juga. Nah yang seperti ini tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam harus digali kembali dan harus dimanfaatkan. Boleh disedekahkan, boleh juga disedekahkan, dijual kemudian disedekahkan, boleh juga diberikan kepada orang. Dikasih ke jamaah ini, jamaah majlis hari Rabu ini. Buat apa? Buat ngaji. Begitu dipakai buat ngaji, pahalanya ngalir. Bilang aja sama almarhumah, Bu, almarhumah, ini saya pakai baju buat ngaji, pahalanya ngalir tuh buat orang yang ngaji. Jadi nanti kalau ibu dapat baju atau dapat peninggalan dari almarhumah, dari almarhum, ibu pakai buat ibadah, itu dapat pahala juga si almarhumah. Ketimbang itu baju atau itu harta ikut terpendam bersama si mayit, tidak boleh. Kemudian yang keempat, kuburan wajib digali kembali, wajib digali lagi ketika yang dikubur adalah perempuan dan dalam perutnya itu ada janin, perempuan yang masih mengandung dalam perutnya ada janin. Janin ini janin yang mungkin masih hidup, memungkinkan masih hidup. Biasanya ukuran dalam fikih itu ibu-ibu 6 bulan. Berapa bulan Bu? 6 bulan. Ulama-ulama fikih menyebutkan bayi disebut bayi yang siktun. Siktun itu bayi yang keguguran. Kalau di bawah 6 bulan, belum 6 bulan, itu pasti belum bernyawa. Nah yang seperti itu maka tidak perlu disolatkan, karena kalau kita mensolatkan bayi yang di bawah 6 bulan tidak ada nyawanya, itu berarti kita mensolatkan benda mati. Sama aja kita mensolatkan benda mati, yang kita mensolatkan kita lekar kita solatin, atau apalagi asbak disolatkan, benda mati semua nggak boleh di bawah 6 bulan. Nah ulama-ulama fikih menyebutkan kalau sudah 6 bulan ke atas, ini biasanya sudah ada kehidupan. Maka hukumnya kalau sudah 6 bulan ke atas, lihat-lihat kalau memang masih ada tanda-tanda kehidupan ketika dia lahir, ada teriak, pernah atau sempat menangis, atau dia sempat bergerak, maka meninggal. Begitu keluar semuanya, tadinya palanya dulu masih nangis, kemudian lepas semuanya, udah kakinya keluar semua, kemudian habis, nggak ada nyawa lagi, maka ini hukumnya seperti orang dewasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan, sama-sama orang dewasa. Ini yang 6 bulan ke atas. Nah atas dasar ukuran 6 bulan ini Ibu, maka ulama fikih dalam hal kuburan yang wajib digali kembali, kalau yang meninggal perempuan dan usia janinnya sudah lebih dari 6 bulan, ternyata dikubur, lupa ini orang yang hidup, kubur lupa, oh iya masih ada janin, berapa itu? Istri Bang, itunya, umur kandungannya udah 6 bulan setengah, ya ente kagak bilang-bilang, ya saya juga nggak tahu, saya pergi jauh kerjanya, kata dia gitu. Udah 6 bulan setengah, ini masih mungkin hidup di janin. Oleh karena itu wajib digali lagi terus bagaimana? Diselamatkan janinnya, karena biasanya 6 bulan ke atas itu ukuran fikih itu sudah punya nyawa. Caranya bagaimana? Ya ambil tim dokter, maksudnya ambil dokter, kemudian diselamatkan janin itu, karena kemungkinan besar itu masih hidup kalau sudah 6 bulan. Ini ukuran ulama fikih. Nah ada ukuran lagi selain ulama fikih, karena sekarang zamannya sudah modern, dan ulama-ulama fikih yang zaman modern ini sudah juga menggunakan pertimbangan ukuran medis. Andai ada seorang perempuan hamil kemudian meninggal, belum ukurannya belum 6 bulan, usianya kandungannya itu belum 6 bulan, tapi dokter ini kemudian
menyatakan bahwa ini sudah beberapa kali USG, bayinya sehat misalnya, kemudian juga saya berikan vitamin untuk penguat. Nah dokter bilang ini saya yakin masih hidup. Keterangan dokter yang seperti ini boleh diterima meskipun belum 6 bulan. Jadi bagaimana kalau dokter keterangan diterima? Gali lagi, diselamatkan janinnya. Inilah 4 perkara di mana seorang mayit atau jenazah itu kuburannya harus digali kembali. Yang pertama sebab dia belum dimandikan, yang kedua sebab tidak menghadap kiblat, yang ketiga sebab ada harta yang terpendam bareng dengan si mayit, dan yang keempat yaitu sebab ada janin di dalam kandungan si mayit yang memungkinkan hidupnya janin, maka harus digali kembali. Faslun fi hukmil isti'anati, ini adalah hukum dalam menolong. Isti'anat di sini artinya menolong, bukan meminta tolong, tapi menolong lebih tepatnya. Di situ artinya apa, ibu-ibu? Kalau diterjemah, minta tolong apa? Minta tolong, harusnya menolong. Karena di sini hukum-hukumnya nanti baik dia minta tolong atau enggak, kalau dia menerima pertolongan maka tetap punya hukum tersebut. Contoh gini, contoh makruh kita itu makruh pertolongan, ada yang sifatnya makruh. Pertolongan itu apa? Pertolongan membasuhkan anggota wudhu kita, membasuhkan anggota wudhu kita. Bukan hanya minta tolong yang makruh, tapi kalau ada orang nolongin dan kita nerima padahal kita mampu wudhu sendiri, makruh. Kalau diartikan minta tolong, seolah-olah minta tolongnya itu, makruhnya itu hanya saat minta tolong. Ada orang wudhu misalnya, kemudian dia nggak minta tolong, ini orang yang wudhu, dibasuhin tangannya sama anak buahnya, tetap hukumnya makruh. Kata orang yang wudhu, lah saya kan kagak minta tolong, jadi nggak makruh dong, meskipun tidak minta tolong. Jadi isti'anah di sini jangan diartikan minta tolong, pertolongan. Pertolongan itu makruh dalam 4 hal berikut ini, atau dalam 4 hal, bukan dalam 4 hal. Pertolongan ada yang makruh, yaitu dalam 4 jenis pertolongan ini. Hukum pertolongan ada 4 jenis. Yang pertama mubahatun, mubah. Yang kedua khilaful aula, yaitu menyalahi keutamaan. Keempat makruh, dan kelima wajib. Mubah itu dilakukan boleh, ditinggalkan boleh, sama, sederajat. Yang kedua khilaful aula. Khilaful aula itu mengalahkan atau menyalahi keutamaan. Jadi kurang utama, ora elok kalau orang Jawa bilang, enggak bagus khilaful aula. Jadi bagaimana? Dilakukan boleh, ditinggalkan boleh, tapi lebih baik ditinggalkan. Itu khilaful aula. Ada pahalanya enggak? Enggak ada juga. Beda dengan makruh. Kalau makruh dilakukan boleh, ditinggalkan boleh, namun jika ditinggalkan dapat pahala. Kalau khilaful aula ini di bawah makruh. Yang keempat yaitu wajib. Pertolongan itu ada yang sifatnya wajib. Apa saja bentuk pertolongan, apa saja contohnya pertolongan yang sifatnya mubah, khilaful aula dan lain sebagainya berikut ini. Yang mubah itu, pertolongan yang mubah adalah takribul ma'i, mendekatkan air. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bab ini disampaikan oleh pengarang. Ini menutup bab tentang bersuci, kemudian sholat dan lain sebagainya yang pernah kita bahas. Bersuci, sholat, kemudian ada sholat jamaah, sholat Jumat dan sebagainya. Kenapa ditutup dengan bab ini? Karena ibadah-ibadah yang kemarin sempat kita bahas, wudhu, sholat jamaah atau sholat jamaah takdim misalnya, ini adalah ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan oleh diri kita sendiri. Jadi jangan kita mengandalkan pertolongan orang lain.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka disuruh, diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Kalau menerima pertolongan dari orang atau minta tolong dalam berwudu misalnya, maka di sini namanya tidak murni perbuatan dia, ada orang lain. Nah, oleh karenanya di bab ini musannif atau pengarang ini mengelompokkan ada yang namanya pertolongan mubah. Pertolongan mubah itu bagaimana? Boleh-boleh aja. Seperti apa? Mendekatkan air. Mendekatkan air zaman dulu, Bu, zaman dulu kalau orang ngaji itu bayarnya pakai minyak. Kemudian sebelum ngaji ngisiin kolam, ngisiin kolamnya gurunya. Ini bantu guru dalam mendekatkan air, boleh, ini mubah. Menolong yang seperti ini mubah, boleh, dan gurunya mengambil pertolongan juga boleh, karena mendekatkan air, mengisikan kolamnya itu boleh. Yang kedua ada khilaful aula. Khilaful aula ini tidak bagus, bagusnya ditinggalkan. Apa itu? Sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'in, yaitu mengguyurkan air kepada orang yang berwudu atau serupa dengan orang yang berwudu. Ini orang yang wudu sehat, tapi kita bela-belain di sini bang, saya yang guyurin airnya, maka ini kurang bagus, namanya khilaful aula. Begitu juga minta, padahal dia sehat, tolong guyurin airnya, ini juga khilaful aula, padahal dia bisa sendiri. Apalagi sekarang ada keran, udah ketahuan ada keran. Nah, tapi ya namanya bos gitu ya, dia nyuruh, tolong nih, lu gak ada kerjaan nih, nganggur ya, coba ini siramin, gue pengen wudhu, muka gue siramin, nanti gue ngelatain. Nah, yang seperti ini kurang bagus, namanya khilaful aula. Kemudian ada yang makruh. Makruh itu menolong atau pertolongan yang makruh liman yaksilu a'dha'ahu, untuk orang yang membasuh atau yang mengusapkan, membasuhkan anggota badannya. Kalau tadi nyiramin air, ini khilaful aula. Ini masih boleh-boleh saja, tapi kurang bagus, nggak sampai makruh, nggak sampai makruh. Larangannya lebih tinggi makruh. Kalau khilaful aula kurang bagus gitu aja. Kalau ada orang kemudian minta tolong atau menawarkan pertolongan, ya udah yuk wudu, saya yang guyurin atau saya yang pompain, yang dulu masih pakai pompa. Nah, yang seperti ini masih bisa ditolerir karena khilaful aula. Khilaful aula namanya, nggak sampai makruh. Yang makruh itu bagaimana? Yang makruh itu bukan mengguyurkan air, tapi yang makruh itu membasuhkan anggota badannya. Gue pengen wudu nih, siramin sama diinin dan ratain badan gue. Nah, yang kayak gini makruh. Padahal dia sehat, tapi masih mengandalkan orang lain. Nih gue pengen wudu, pokoknya gue diem aja ya, lo yang basuhin muka gue, yang diguyurin aja. Ini namanya pertolongan yang sifatnya makruh. Nah, saya kan nggak minta tolong, dia yang mau, dia kan anak buah saya, tetap makruh hukumnya. Selama dia masih dalam keadaan sehat, melakukan wudu, diwuduin sama orang, itu hukumnya makruh. Kalau diambilin airnya sama orang, ini diambil airnya sama orang, ini masih khilaful aula. Yang terakhir, pertolongan itu ada yang sifatnya wajib. Hiya lil maridi indal ajzi. Ini untuk orang yang sakit ketika sudah tidak mampu. Jelas kalau untuk orang sakit, maka pertolongan jenis yang wajib. Kalau dia tidak bisa, orang sakit tidak bisa berwudu sendiri, maka dia harus minta tolong. Atau orang yang sehat, walaupun tidak dimintai tolong, harus tahu udah sholat belum, kok belum, ini udah mau masuk waktu asar, saya ambilin wudhu ya, di samping tiduran boleh, saya ambilin wudhu, diwudhuin. Ini yang sifatnya pertolongan wajib, karena untuk menunjang
ibadah yang wajib. Dia sudah tidak mampu karena sakit, maka yang sehat wajib menolong. Yang sakit juga kalau tahu, dia wajib minta pertolongan demi melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Ibu-ibu jamaah rahmatullah, ini bab ini dibuat menjadi penutup bab-bab ibadah yang sebelumnya pernah dibahas seperti wudhu, sholat, kemudian jamaah takdim, jamaah takhir dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita memang nggak boleh mengandalkan orang lain. Ibadah kita yang sebelum-sebelumnya ini harus mengandalkan diri kita sendiri, tidak boleh minta tolong atau menerima pertolongan kecuali dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan sakit contohnya. Harus kita sendiri, karena ibadah-ibadah yang sudah kita bahas sebelumnya ini adalah ibadah badan. Ibadah badan itu sebisa mungkin kita sendiri. Lain hal dengan ibadah yang sifatnya itu ibadah mal, ibadah yang sifatnya harta, atau ibadah yang gabungan antara harta dengan badan seperti haji. Ini kita masih boleh minta tolong. Haji bisa tawaf karena memang lemes banget, kemudian minta tolong orang, dorongin, boleh, sah. Tapi kalau kita berdiri sholat misalnya, tolong pegangin gua nggak mau berdiri, pegangin papa gua ya, gua lagi sholat, nggak boleh, makruh. Jadi gimana? Duduk aja bang, kalau nggak kuat bang nggak usah nyuruh anak gua papa. Terus gimana? Jangan duduk, nggak bisa juga, udah celentang, udah nggak usah minta tolong. Tapi kalau ibadah haji masih boleh minta tolong. Ini bedanya ibadah badan yang sudah kita bahas sebelumnya dengan ibadah-ibadah yang tidak murni ibadah badan, tapi ada ibadah mali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.